Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat kepada Ibu Rani Setiawati selaku dosen pembimbing linguistik umum dan teman-teman 3H yang saya sayangi. Di sini saya sebagai moderator akan memimpin jalannya acara pada siang hari ini yang akan membahas tentang pragmatik. Selanjutnya saya akan memperkenalkan kelompok dari kami. Yang pertama ada Alda Rizky Amelia dengan NIM 304, kedua Mahmud Andriansyah dengan NIM 306, selanjutnya Ahmad Rifki dengan NIM 316, selanjutnya Arif Budi Prasetya 320 dan Putri Imatriani 330. Langsung kita ke topik yang akan dibacakan oleh Mbak Putri. Baik, terima kasih kepada waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pragmatik. Pragmatik adalah cabang ilmu yang mempelajari dan mengkaji makna yang disampaikan oleh penutur atau penulis dan ditafsirkan oleh pembaca atau pendengar dengan melihat kondisi dan situasi konteks penyampaiannya. Selanjutnya, hubungan pragmatik dengan linguistik. Pragmatik merupakan cabang ilmu linguistik yang fokus kajiannya mencoba melihat hubungan antara bentuk bahasa, language form, dan penggunaannya, language use, yakni penggunaan bahasa dalam situasi yang nyata. Berdasarkan fokus kajian pragmatik, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan yang mendasar antara kajian pragmatik dengan kajian kebahasaan, linguistik pada umumnya. Kajian linguistik selama ini mengkaji bahasa tanpa memperhatikan aspek penggunaannya atau dengan kata lain, siapa yang menggunakannya. Sementara dalam pragmatik, bahasa dikaji sesuai dengan penggunaannya atau bagaimana bahasa itu digunakan dalam kehidupan masyarakat. Saya kembalikan ke moderator. Ya, yang materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Mahmud. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis tindak tutur. Dalam mengkaji tindak tutur secara pragmatik, dirumuskan dalam 3 jenis tindak tutur. Ketiga tindak tutur tersebut yaitu tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi oleh KR tahun 2010. Tindak tutur yang pertama yaitu lokusi. Lokusi itu adalah tindak tutur untuk mengatakan sesuatu atau bisa disebut dengan the act saying something. Contohnya, Arif sedang belajar. Tindak tutur tersebut berarti menyampaikan suatu informasi bahwa Arif sedang belajar. Tindak tutur yang kedua yaitu ilokusi. Ilokusi adalah tindak tutur untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan maksud penutur. Atau tuturan tersebut memiliki makna tersembunyi. The act of doing something. Contohnya, Rehan sakit. Tindak tutur tersebut bila disampaikan ke teman dekatnya, maka bukan sekedar sebuah informasi, melainkan mengisyaratkan agar mitra tutur tersebut, dalam hal ini teman dekat Rehan, untuk menjenguknya ataupun mendoakannya supaya cepat sembuh. Tindak tutur yang ketiga yaitu perlokusi. Tindak tutur perlokusi adalah untuk menumbuhkan pengaruh atau efek kepada mitra tutur sehingga mitra tutur melakukan suatu tindakan. The act of effect
correcting someone. Contohnya, jalan sedang diperbaiki. Saat orang tersebut melihat atau membaca kalimat tersebut dan orang tersebut langsung memutar arah ataupun mencari jalan lain, berarti kalimat tersebut merupakan tuturan berlokusi. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Alda. Saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu bentuk tindak tutur ilokusi menurut Share. Yang pertama itu bentuk asertif. Asertif merupakan tindak ilokusi yang penuturnya terkait dengan kebenaran yang diungkapkan. Yang kedua itu direktif. Direktif merupakan tuturan ilokusi yang tujuannya menghasilkan suatu efek berupa tindakan yang dilakukan oleh lawan tutur, seperti memesan, memerintah, memohon, menasihati, menganjurkan, dan merekomendasi. Yang ketiga itu ada komisif. Komisif merupakan tindak ilokusi terkait antara penutur dengan suatu tindakan di masa depan. Yang keempat, ekspresif. Tindak ilokusi yang berfungsi untuk mengungkapkan sikap penutur terhadap keadaan seperti mengucapkan terima kasih, mengucapkan selamat, memberi maaf, mengecam, memuji, dan berbelasungkawa. Yang kelima, deklaratif. Tindak tutur deklaratif digunakan untuk memastikan kesesuaian isi dan proporsi kenyataan seperti memberi nama, memecat, menjatuhkan hukuman, mengangkat, memaafkan, mengizinkan, membatalkan, dan mengucilkan. Selanjutnya, strategi tindak tutur. Yang pertama, strategi bertutur menurut Brown dan Levinson. Strategi bertutur menurut Brown dan Levinson dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama, bertutur terus terang tanpa basa-basi. Yang kedua, bertutur terus terang dengan basa-basi kesantunan positif. Yang ketiga, bertutur dengan basa-basi kesantunan negatif. Yang keempat, bertutur secara samar-samar. Dan yang kelima, bertutur dalam hati atau diam. Strategi yang kedua menurut Bloom-Kulka, strategi bertutur menurut Bloom-Kulka dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, bertutur secara langsung, yang kedua, bertutur secara tidak langsung, dan yang ketiga, bertutur dengan menggunakan isyarat. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, selanjutnya materi terakhir akan dibacakan oleh Mas Revi. Saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya yaitu modus dalam tindak tutur. Dibedakan menjadi 3, yaitu modus berita atau deklaratif, yaitu modus yang digunakan untuk sesuatu atau informasi. Yang kedua yaitu modus tanya atau interrogatif, yaitu modus yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Yang ketiga yaitu modus perintah atau imperatif, yaitu modus yang digunakan untuk menyatakan perintah. Yang selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Ya, itu paparan dari presentasi kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, maka bisa ditanyakan lewat kolom komentar atau minggu depan yang akan datang melalui offline. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.